Lalu, bagaimana kalau kita merasa sulit menghafal Al-Quran dan mudah lupa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, selamat datang di channel dakwah saya. Yang kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering jadi pertanyaan banyak dari diri kita, terkhususnya untuk para penghafal Quran. Bagaimana sih cara cepat menghafal Al-Quran dan yang paling penting tidak mudah lupa? Nah, saya akan mencoba menyarikan dan berbagi hikmah dari salah satu ulama yang sangat kita cintai, yaitu Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah. Sahabat Quran, Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah pernah menjelaskan bahwa sifat lupa itu sebenarnya adalah fitrah kehidupan kita. Tetapi beliau membedakan lupa itu menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu lupa yang anugerah. Lupa jenis ini justru bisa meringankan beban hidup kita. Coba bayangkan, kalau kita harus selalu ingat semua kejadian dari lahir sampai sekarang. Wah, mungkin pikiran kita bisa terganggu ya. Makanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah lupa ini agar kita bisa lebih ringan dalam menjalani hidup. Yang kedua, yaitu lupa yang tercela. Nah, ini yang harus kita waspadai. Lupa jenis ini diakibatkan karena perbuatan maksiat kita. Perbuatan maksiat itu bisa berdampak pada jauhnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan melupakan kita pada nilai-nilai kebaikan. Contohnya, orang yang sering bermaksiat lupa untuk membaca Al-Quran. Lalu, bagaimana kalau kita merasa sulit menghafal Al-Quran dan mudah lupa? Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah menjelaskan, terkadang ini juga bisa jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Beliau bahkan menyampaikan di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan tambahan pahala kepada kita. Dengan cara apa? Dengan mengulang-ulang hafalan tersebut. Yang perlu kita ingat bahwa yang dilihat oleh Allah itu adalah ikhtiar kita atau usaha kita, bukan berapa banyak juz yang sudah kita hafal. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan beliau bahkan mencontohkan alif lam mim itu dihitung 3 huruf. Artinya kita mendapatkan 30 kebaikan. Jadi, kalau kita mengulang-ulang satu ayat berkali-kali karena sulit menghafalnya, bayangkan betapa banyak pahala yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita dapatkan. Nah, ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala kepada kita. Lantas, apa sih rumus kuncinya agar kita tidak mudah lupa dan tidak putus asa dan bisa menghafal Al-Quran? Dan menurut Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah, beliau selalu menekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat pada prosesnya, pada ikhtiarnya, bukan berapa banyak yang telah kita hafalkan dari Al-Quran tersebut. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang berusaha semaksimal mungkin, tidak pernah putus asa, semangatnya terus menerus, bahkan terbata-bata saat mengucapkan huruf dari Al-Quran, dan ketika menghafalnya, maka akan diberikan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bentuk apresiasi atas kesungguhan kita dalam menghafal. Dan beliau juga menyarankan untuk mengumpulkan amalan-amalan yang sekiranya mudah untuk dilakukan. Dilakukan tapi pahalanya banyak. Seperti membaca Al-Quran. Contohnya, membaca suratul Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Atau membaca suratul Al-Fatihah sebanyak 17 kali sehari dalam sholat. Kalikan berapa huruf. Lalu kalikan lagi 10 kebaikan minimal. Luar biasa bukan? Jadi sahabat Quran, intinya adalah kita harus syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan pernah putus asa dalam menghafal Al-Quran. Teruslah berusaha, teruskan sampai dalam keadaan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah. Nah, sahabat Quran, semoga penjelasan yang saya sampaikan ini yang merupakan dari hikmahnya Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah bisa memotivasi kita semua. Ingat, yang terpenting adalah ikhtiar dan kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Terus semangat, jangan mudah menyerah.
Kalau kalian punya tips yang lain dalam menghafal Al-Quran atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya, di bawah. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.